Cerita diawali dengan sejarah tentang dua kerajaan Jau Selatan dan Yan Utara yang selalu berperang. Keduanya sama kuat dan sempat berdamai, hanya saja ini tidak bertahan lama. Waktu itu utusan Yan Utara memberikan sebuah hadiah kepada Yang Mulia di Jau Selatan. Rupa-rupanya dua orang ini adalah pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Yang Mulia. Kedua orang ini berhasil dilumpuhkan. Dan sudah jelas Yan Utara kembali menyatakan perang. Seorang guru besar yang bernama Guan memberikan saran agar Yang Mulia jangan menunda lagi untuk meneruskan kontes bela diri pemilihan marsekal besar. Dan setelah disetujui, burung pengabar disebar ke wilayah 8 klan yang ada di Jau Selatan. Beralih ke sebuah tempat, orang-orang sedang antri demi mendapatkan air. Mereka dibubarkan karena pasokan air mulai menipis. Secara diam-diam seorang pemuda yang bernama Dong Liong mencuri air. Ia ketahuan oleh penjaga lalu dikejar oleh mereka. Karena ulahnya ini hampir saja seorang anak kecil celaka. Beruntung seorang lelaki dengan sigap menyelamatkan anak itu. Dong tertangkap dan burung pengabar tiba di sini. Si ketua memberikan pengumuman kepada para warga bahwa akan diadakan kontes bela diri di ibu kota. Itu tandanya akan ada perang lagi. Para kesatria yang ingin ikut harus membawa totem klan mereka. 3 kesatria dari setiap klan harus dipilih untuk ikut kontes. Dong yang sedang dihukum bersedia untuk ikut. Dong bertekad jika ia menjadi marsekal besar lapangan Jau Selatan, ia ingin memasang bendera klan King Yuan di atas Raja Muda Yan Utara. Chang Kui juga tertarik karena kontes ini digelar oleh guru besar Guan dan para kesatria yang menang bisa ikut upacara pemujaan surga kaisar. Mendengar hal ini, si lelaki tadi yang menyelamatkan anak kecil ingin ikut serta juga. Sebelum pergi, Dong ziarah dulu ke makam ibunya. Si ketua desa memberitahukan Dong bahwa sebelum ibunya meninggal saat melahirkan, ia menitipkan Dong kepada si ketua dan sebuah sisir. Mereka tidak tahu siapa ayahnya Dong. Setelah itu mereka memulai perjalanan ke kota Phoenix. Saat Chang sedang memberitahukan Dong bahwa ada hutan mistis yang tahu kejadian di masa lalu, tiba-tiba seekor kalajengking raksasa menyerangnya. Kalajengking ini juga menyerang Dong dan Chu. Setelah Chu berhasil mengusir kalajengking itu, Chu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa Chang yang diseret masuk ke dalam pasir. Malam harinya karena mereka belum kenal, Dong berkenalan dengan Chu. Di klan King Yuan tidak ada yang menghormati Chu, tapi kenapa Chu mau berjuang untuk mereka? Chu pun bercerita, ia melakukan ini karena pemilik tombak buntung yang sedang ia pegang. Jadi dulu saat usianya masih muda, Chu dan kakaknya yang merupakan marsekal Jau Selatan berperang melawan Yan Utara. Klan mereka pun kalah. Guru besar Guan tidak mau mengirimkan bala bantuan karena ia benci dengan klan Chu. Dari pasukan itu hanya menyisakan Chu seorang yang selamat. Di tempat lain, guru besar Guan ditemui oleh seseorang. Orang ini mempertanyakan soal misi yang diemban Guan untuk menguasai Jau Selatan. Guan pun berjanji akan mengeksekusinya di waktu yang tepat. Pagi harinya ada seorang gadis yang dikejar oleh sekelompok orang karena telah mencuri totem klan mereka. Chu melarang Dong untuk ikut campur urusan mereka. Terlihat badai pasir menghampiri mereka. Dong dan yang lain berlindung. Salah seorang klan kadal hampir tersapu oleh badai. Dong mencoba untuk menolongnya dan dibantu juga oleh Chu. Singkatnya badai pun reda. Mereka bertiga selamat. Rupanya orang yang diselamatkan oleh Dong adalah ketua klan kadal dan ia bernama Jia. Jia berterima kasih kepada mereka dan memberikan mereka kuda sebagai tanda terima kasih. Dong menanyakan soal hutan mistik kepada Jia dan menurutnya itu hanyalah dongeng belaka. Singkat saja mereka tiba di kota Phoenix. Di depan pintu gerbang ada jasad 2 orang pembunuh bayaran yang digantung. Di sana sangat ramai. Karena penasaran, Dong bertanya lagi soal hutan mistik kepada seorang pedagang.
Si pedagang itu mengatakan bahwa itu hanya rumor dan tidak ada yang tahu lokasinya. Si anak gadis yang mereka temui di gurun baru saja tiba. Jia dan dua bawahannya menghampiri gadis ini. Mereka meminta totemnya untuk dikembalikan. Mereka pun bertarung karena si anak gadis ini tidak mau memberikannya. Seorang kesatria lain berhasil mengambil totem itu dan mengembalikannya kepada Jia. Lalu Guan datang untuk menemui para kesatria. Chu dipaksa untuk berlutut oleh Dong yang marah melihat kedatangan Guan. Guan pun menyambut para kesatria dari 8 klan Zhao Selatan. Sudah 10 tahun ini tidak ada lagi perang. Para kesatria yang sudah mendaftar tidak boleh mundur. Jika itu terjadi, maka akan dihukum atas kejahatan yang melibatkan klan mereka. Malamnya Dong menanyakan apakah Chu mampu untuk membunuh guru besar Guan yang dikawal ketat oleh para penjaga. Dan selama dirinya ada di sini, itu berarti ada kesempatan untuk membunuhnya. Chu juga bertanya, seluruh penduduk desa memanggil Dong dengan berandal, tapi kenapa Dong masih bisa hidup bahagia setiap harinya? Dong pernah bermimpi bertemu dengan ibunya dan ia menyatakan suatu saat nanti Dong akan menjadi kesatria hebat. Maka ia jangan menurunkan derajatnya. Pagi harinya mereka harus mencari rekan setim baru agar tidak didiskualifikasi dari kontes. 2 budak dari Yan Utara sedang dipertontonkan. Kedua budak ini disuruh untuk berkelahi membunuh satu sama lain, dan untuk yang bertahan hidup akan dijual kepada yang mau. Dong yang kasihan, ia mau pergi namun Chu menahannya karena di pertempuran nanti akan lebih brutal lebih dari ini. Seorang wanita yang bernama Binu pun memenangkan perkelahiannya. Binu mengenali tombak yang dibawa oleh Chu. Tanpa diduga, si gadis menepuk Chu. Dikiranya Chu mengangkat tangan oleh si penjual untuk membeli si Binu. Terpaksa mereka harus membayarnya. Dong menanyakan kenapa Chu mengangkat tangan, apakah ia memang tertarik untuk membeli Binu. Lalu si anak gadis menghampiri mereka. Gadis ini menawarkan diri untuk direkrut oleh mereka. Ia ingin ikut kontes tapi tidak memiliki totem. Chu tidak tertarik, tapi Dong setuju untuk merekrut gadis ini. Gadis ini bernama Jinggang. Ia ingin namanya tercatat dalam sejarah kontes bela diri untuk membuktikan diri. Dong melihat wanita misterius yang sempat ia lihat saat dalam perjalanan. Malam harinya, saat yang lain tertidur, Binu berusaha ingin membunuh Chu. Rupanya ayah Binu tewas oleh tombak ini saat perang 10 tahun yang lalu. Dan sekarang Binu bertemu lagi dengan si pemilik tongkat ini. Chu mengatakan ia akan menebus dosanya setelah membunuh Guan. Pagi harinya, kontes akan dimulai. Guan mengumumkan bahwa beberapa hari yang lalu Yan Utara mengirimkan orang untuk membunuh Yang Mulia. Tentunya ini merupakan provokasi terbuka ke Zhao Selatan dan di antara kedua bangsa perang tak akan terhindarkan. Dan hari ini para kesatria akan mewakili kehormatan klan mereka untuk menjadi seorang marsekal. Kontes pun dimulai. 3 klan pertama yang berhasil mencapai teras pemanggil tempat guru besar berada akan maju ke babak selanjutnya. Pinggang mereka diikat satu sama lain. Lalu gong dibunyikan. Mereka berkelahi berusaha mengalahkan klan yang lain sambil melewati rintangan yang sudah disiapkan. Mereka harus berjalan di atas sebuah rantai, dan jika terjatuh mereka akan mati tertusuk oleh tombak. Sesekali posisi rantainya diubah, ditambah lagi ada bola besi raksasa yang berseliweran. Di tengah kompetisi seperti ini, Dong sempat-sempatnya menyelamatkan musuh yang akan terjatuh. Klan Jisuan, King Yuan, dan Falcon berhasil tiba di garis finish. Untuk yang kalah dan yang masih hidup, mereka dicap besi panas di pipi dengan tulisan pecundang. Ini adalah kesempatan emas bagi Chu untuk membunuh Guan. Guan menyerahkan sebuah medali kepada mereka. Guan tahu tongkat yang dibawa oleh Chu dan Chu mengatakan ini adalah tongkat milik kakaknya. Di sisi lain, Bian sudah siap untuk membunuh Chu ketika Chu membunuh Guan. Karena larangan dari Dong, Chu mengurungkan niatnya. Setelah itu mereka pun mengisi tenaga.
Jinggang mengambil sisir milik ibunya Dong. Setelah Dong memberitahukan bahwa itu adalah satu-satunya warisan ibunya, Jinggang pun mengembalikannya. Dikarenakan kasihan, Chu memberikan Binu makan. Binu menanyakan kenapa Chu tidak membunuhnya. Chu akan melakukannya, tapi tidak sekarang. Tiba-tiba beberapa orang menyerang mereka. Chu yakin orang-orang yang menyerang mereka adalah suruhan dari Kuan. Kuan ingin memalsukan pertikaian klan sebagai penyamaran untuk membunuh dirinya. Chu berniat akan membunuh Kuan sekarang. Dong dan Jinggang akan membantu karena bagaimanapun takdir mereka sudah terkait satu sama lain. Jinggang mengatakan sebenarnya jika mereka bisa sampai ke final, mereka akan menjadi marsekal besar lapangan. Dengan begitu mereka bisa bersaksi melawan Guan kepada Yang Mulia. Setelah itu mereka baru bisa membalaskan dendam tentara Chu. Chu berubah pikiran, saran dari Jinggang pun ia terima. Dikarenakan Jinggang merasa lapar, Dong akan mencari makanan untuknya. Dong pun bertemu Binu dan ia bertanya kenapa Binu tidak pulang ke Yan Utara. Binu balik bertanya untuk apa Dong hidup. Dong tidak tahu, bahkan ia tidak tahu siapa jati dirinya. Tapi Dong selalu merasa harus melakukan sesuatu, yaitu mencegah orang yang tak bersalah terbunuh. Contohnya Binu dan Chu. Mendengar hal ini, Binu pergi lalu membebaskan para budak yang dikurung. Lalu untuk tantangan selanjutnya, para peserta yang bisa membawa pulang teru Raja Buas akan masuk ke babak final. Hewan buas ini adalah monster perang peliharaan Jauh Selatan. Mereka menancapkan helm tempur yang berduri di puncak tengkoraknya. Hal ini untuk membuatnya tampak brutal. Lalu para kesatria pun masuk ke dalam sebuah gua. Hewan ini terus mengaduk sehingga membuat guanya bergetar. Chu menyelamatkan Jinggang dari bunga beracun yang akan diambil oleh Jinggang. Sialnya racunnya malah terhirup oleh Chu. Ada lumut di dalam gua untuk penawar racun ini. Dong dan Jinggang harus segera pergi mencari penawarnya. Sementara itu, klan Falcon berhasil menemukan telurnya. Banyak sekali tanaman merambat yang menjadi jebakan untuk para peserta. Selain itu, si hewan buas atau naga menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Si naga mengejar Jinggang yang berhasil merebut telurnya. Dong dan Jinggang terhimpit bersama si naga di dalam sebuah lorong. Jinggang dan Dong berhasil meloloskan diri sambil membawa telur dan lumutnya. Setelah memakan lumut itu, Chu langsung membaik. Si naga tersangkut sehingga tidak bisa keluar. Karena kasihan, Dong menolong naga ini dengan mencopot helm di kepala si naga. Jinggang juga ikut membantu. Setelah helm itu copot, si naga nampak tenang dan lega. Dong meminta izin kepada si naga untuk meminjam telurnya sampai kompetisi selesai dan ia berjanji akan mengembalikannya. Seolah mengerti, si naga ini kembali lagi ke dalam gua. Jinggang meminta maaf kepada Chu karena dirinya lah Chu menjadi keracunan. Seperti biasa, klan yang kalah mendapatkan cap di pipi. Tim Dong masuk ke babak final. Sialnya sekarang musuh mereka adalah tim mereka sendiri. Yang bertahan hidup di antara mereka akan menjadi marsekal Jauh Selatan. Dong dan Jinggang pun menyerahkannya untuk Chu saja. Tapi Guan mempertegas bahwa di antara mereka hanya yang terakhir hidup yang akan menjadi marsekal. Setelah itu, saat Dong dan yang lain sedang kebingungan harus bagaimana, tiba-tiba datang si wanita misterius. Ia mengaku sebagai teman lama ayahnya Dong. Wanita ini ingin membawa mereka ke suatu tempat, yaitu hutan mistik. Lalu mereka bertiga dibawa pergi ke hutan mistik. Mereka pun masuk ke dalamnya dan terbongkarlah fakta Dong merupakan anak mantan Raja Yan Utara. Dong harus memikul tanggung jawab besar memulihkan perdamaian di daratan tengah. Dong tidak percaya kalau ia dari bangsa Yan Utara. Dan untuk membuktikannya ada tanda di tangan kiri Dong yang bisa dilihat jika terkena darah. Rupanya benar, Dong merupakan bangsa Yan Utara. Tato milik Dong berbeda, ia berwarna keemasan karena darah bangsawan Yan Utara mengalir dalam nadinya. Dan itu adalah simbol keluarga kerajaan. Lalu mereka kembali ke dunia nyata.
Chu tidak sudi harus berhubungan lagi dengan orang dari Yan Utara. Ia pun pergi disusul oleh Jinggang. Jinggang membujuk Chu agar ia berpikir jernih. Jinggang menemukan kebahagiaan saat mereka bersama dan ia tidak ingin mereka bercerai-berai. Dong memang ditakdirkan untuk merubah dunia dan menulis ulang sejarah baru. Jika rencana Guan berhasil, bencana besar akan menimpa Zhao. Yang bisa Dong lakukan sekarang adalah segera kembali ke Yan Utara, memerintahkan mantan anak buah ayahnya untuk kembali merebut tahta. Hanya dengan begitu Dong bisa mencegah perang yang akan pecah. Dong bingung, besok Chu dan Jinggang akan bertarung sampai mati. Bagaimana ia bisa melindungi orang tersayang dan tanah airnya? Di sisi lain, Binu menghampiri Chu. Ia ingin berpamitan kepada Chu. Katanya saat Jinggang memberikan Binu sepotong buah, Binu mulai sadar bahwa ia ingin hidup bermartabat sama seperti mereka yang merdeka. Binu telah merelakan semuanya dan ingin hidup tanpa dendam. Menyadari sesuatu, Chu langsung pergi mencari Jinggang. Rupanya Jinggang dalam bahaya. Ia diserang oleh anak buah Guan. Chu datang menolong. Ia tidak bisa berbuat banyak karena musuh terlalu banyak. Jinggang dibunuh oleh Guan di depan mata Chu. Sekarang Chu akan dipitnah atas tuduhan pengkhianatan dan Chu akan dieksekusi di hadapan Raja Muda. Jadi ini semua adalah bagian dari rencana mereka untuk menggulingkan Zhao Selatan. Dong datang mendapati Jinggang sedang sekarat. Jinggang sempat memberitahukan tentang ini hingga akhirnya ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Dong sangat terpukul atas kematian Jinggang. Pagi harinya Dong menemui Wen, ketua klan Falcon. Dong memberitahukan Wen kalau Guan sengaja menata wajah para kesatria yang kalah dengan kata pecundang. Guan ingin menghancurkan Zhao Selatan saat dipinang nanti. Dong meminta bantuan Wen dan klan yang tersingkir untuk mencegah semua itu. Lalu Guan memfitnah Chu dengan berusaha ingin membunuh Yang Mulia. Bukti-bukti palsu pun Guan tunjukkan. Saat Chu akan dieksekusi, Dong datang. Ia meminta kepada Yang Mulia untuk mengizinkan si pengkhianat ini yaitu Chu untuk bertarung dengannya. Semua ini demi bisa mengembalikan reputasi klan King Yuan. Guan membujuk Yang Mulia untuk menolaknya. Dong menegaskan menurut aturan kompetisi sekarang ini dirinya sudah berhasil memenangi kompetisi. Dan seharusnya ia sudah menjadi marsekal besar. Dan jabatannya ini setara dengan Guan. Masyarakat yang hadir meneriaki mereka untuk bertarung. Yang Mulia pun mengizinkannya. Di sisi lain, Wen mengejar para kesatria yang lain. Wen memberitahukan Yang Mulia dalam bahaya dan Guan adalah mata-mata kerajaan Yan. Tato di wajah para kesatria adalah rencananya untuk membubarkan 8 klan. Dong menyadarkan Chu yang sudah tidak punya harapan untuk hidup. Ia mengatakan jangan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Jinggang. Lalu Guan menyuruh anak buahnya untuk membuat kerusuhan. Para prajurit Yan yang menyamar menyerang orang-orang. Guan pun menggiring Yang Mulia ke dalam paviliun. Yang Mulia dan para menteri dikurung di dalam sana. Chu dan Dong bertarung melawan para tentara Yan. Binu datang membantu Chu yang hampir tewas diterkam oleh seekor harimau. Para klan yang lain pun sama, mereka saling menolong satu sama lain. Wu yang merupakan tangan kanan Guan melihat tanda bangsa Yuan di lengan Dong. Saat sekarat, ia memberikan hormat kepada Dong. Lalu Binu mati karena gigitan si harimau. Guan menumpahkan minyak fosfor di area paviliun dan membakarnya. Dong mencegah Guan yang berusaha untuk kabur. Sementara itu, Chu dan Wen mencoba mendobrak pintu paviliun. Yang Mulia berhasil diselamatkan di saat yang tepat. Sayangnya Wen mati dibakar api. Guan jatuh di hadapan Chu. Tanpa belas kasihan, Chu langsung mengeksekusinya. Setelah itu Yang Mulia sangat berterima kasih kepada para kesatria. Mereka diberikan tanah dengan pembebasan pajak selama 10 tahun. Dan atas keberaniannya Chu diberikan gelar marsekal. Chu meminta agar Yang Mulia memberikan Jinggang gelar Anumerta. Sementara Dong ingin kembali mengembalikan telur sinaga. Permintaan mereka pun dikabulkan. Patung Jinggang terpampang di depan istana. Sesekali mereka menjarahi kuburan Jinggang.
Sekarang Dong akan pergi ke Yan Utara. Chu mengatakan agar mereka jangan bertemu lagi karena jika itu terjadi akan ada perang di antara mereka. Dong pun menempati janjinya kepada si naga dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.